Di lereng Gunung Cikuray, hiduplah sebuah komunitas kecil yang disebut masyarakat Dayu Handap. Mereka hidup dari bertani dan berburu, memanfaatkan tanah subur yang diapit sungai dan pegunungan. Setiap pagi, kabut tipis menyelimuti hamparan sawah, menyisakan misteri dalam keheningan alam. Leluhur mereka percaya, tanah ini adalah anugerah dari Sang Hyang untuk keturunan pilihan. Mereka menyebut tanah ini Garwa Rahayu, tanah yang membawa keselamatan. Namun dalam ketenangan itu, sering muncul cerita dari para tetua tentang suara gaib dari hutan yang disebut Luwung Karamat. Tidak semua berani masuk, hanya orang-orang pilihan yang boleh menapakkan kaki di sana. Suatu malam, seorang anak muda bernama Arya Wira mendengar bisikan dari arah hutan tersebut. Ia merasa terpanggil oleh suara leluhur yang memintanya menjalani sebuah misi. Dan disinilah awal mula perubahan besar di tanah Garwa Rahayu. Arya Wira, pemuda yang dikenal bijak dan berani, memutuskan untuk memasuki Luwung Karamat. Ia membawa keris pusaka peninggalan ayahnya dan sesajen berupa bunga 7 rupa. Di tengah hutan, ia bertemu seekor harimau putih bermata hijau yang tidak menyerangnya, melainkan menunduk hormat. Dari binatang itu, terdengarlah suara manusia yang mengaku sebagai penjaga tanah warisan para leluhur. Harimau itu memberikan pesan, akan datang ujian besar dan hanya yang berhati bersih yang akan bertahan. Arya diminta mencari mata air keramat yang tersembunyi di antara 3 gunung, Cikuray, Papandayan, dan Guntur. Konon, siapapun yang berhasil menemukan mata air itu akan mampu membangkitkan kejayaan baru bagi tanah ini. Namun, untuk mencapainya, Arya harus melewati rintangan gaib dan ujian batin. Ia pulang ke kampung, membawa pesan itu dan menceritakannya kepada tetua adat. Rapat adat pun digelar untuk menentukan apakah perjalanan itu pantas dilakukan. Didampingi 2 sahabatnya, Jakanara dan Dirawulan, Arya memulai perjalanan ke 3 gunung keramat. Mereka berjalan melewati lembah hijau, mendaki bukit, dan menyeberangi sungai-sungai jernih. Di kaki Gunung Papandayan, mereka disambut kabut pekat dan gemuruh kawah yang seperti bicara. Dirawulan yang memiliki kemampuan membaca tanda alam, melihat bayangan perempuan berpakaian putih memberi petunjuk arah. Mereka mengikutinya menuju sebuah goa kecil tersembunyi di balik tebing batu. Dalam goa itu, mereka menemukan air yang berkilau terang seperti cahaya rembulan. Air itu diyakini sebagai Cai Rahayu, air suci yang menjadi lambang keberkahan dan harapan. Namun, saat mereka hendak mengambil air tersebut, muncul makhluk hitam besar yang menjaga mata air. Pertarungan batin dan keyakinan terjadi di sana. Arya harus memilih antara melawan dengan kekuatan atau dengan kelembutan hati. Ia memilih mengucapkan doa dan menyerahkan diri pada restu leluhur. Makhluk itu pun lenyap. Setelah mendapatkan Cai Rahayu, ketiganya kembali ke Dayu Handap dengan perasaan lega namun penuh tanda tanya. Masyarakat menyambut mereka dengan sukacita, berharap air itu membawa perubahan. Para tetua lalu menggelar upacara besar, menanamkan air itu di pusat kampung, agar menyatu dengan bumi Garwa Rahayu. Ajaibnya, sejak saat itu, tanaman tumbuh subur, air sungai mengalir lebih jernih, dan udara menjadi lebih sejuk. Mereka percaya, tanah ini telah menerima restu para leluhur. Namun, kejayaan itu menarik perhatian kerajaan besar dari luar yang ingin menguasai tanah subur tersebut. Utusan dari kerajaan Galuh datang, menawarkan persahabatan, tapi menyembunyikan niat memperluas kekuasaan. Arya Wira menyadari bahwa tanah ini harus dijaga bukan hanya dari kekuatan gaib,
tapi juga dari kekuasaan duniawi. Ia mulai merancang sistem pemerintahan lokal yang dipimpin rakyat sendiri. Inilah cikal bakal struktur kemandirian di tanah yang kelak dinamai Garut. Nama Garwa Rahayu dianggap terlalu panjang untuk digunakan dalam urusan pemerintahan yang mulai terbentuk. Dalam pertemuan besar adat, para sesepuh mengusulkan nama baru yang berasal dari kata Garut yang berarti simpul atau ikatan erat. Nama itu dipilih karena menggambarkan persatuan rakyat dan leluhur yang telah menjaga tanah ini. Selain itu, nama Garut juga dipilih karena terdengar kuat, mudah diucap, dan berakar pada bahasa Sunda asli. Akhirnya, pada hari yang ditentukan, masyarakat mengadakan prosesi pergantian nama secara adat. Diiringi tabuhan kendang dan suara suling, tetua adat menyiram tanah dengan cai rahayu sambil mengucap, "Kadeduh Garut, mulangkeun kakuatan pikeun urang sadaya." Maka lahirlah nama Garut secara resmi dalam hati dan sejarah rakyatnya. Hari itu disambut dengan hujan gerimis lembut yang dipercaya sebagai tanda persetujuan langit. Dan begitulah, tanah yang semula sunyi kini mulai dikenal dunia luar sebagai Garut. Setelah penetapan nama Garut, Arya Wira dan kedua sahabatnya diangkat sebagai Tilu Bentang, 3 bintang penjaga tanah Garut. Mereka bertugas menjaga keseimbangan alam, adat, dan keamanan dari ancaman luar. Masyarakat mulai membangun pemukiman yang lebih teratur di sekitar aliran Sungai Cimanuk. Mereka percaya sungai itu adalah urat nadi kehidupan yang diberi berkah oleh air keramat. Garut tumbuh sebagai perkampungan yang damai namun siaga terhadap perubahan. Arya Wira memimpin dengan kebijaksanaan, Jakanara menjaga pertahanan, dan Dirawulan menjadi penjaga ilmu dan budaya. Ketiganya menjadi panutan dan simbol kesatuan masyarakat. Mereka membentuk Balai Pusaka, pusat pengambilan keputusan dan tempat berkumpulnya tokoh adat. Di sanalah setiap persoalan besar dibahas bersama, termasuk hubungan dengan kerajaan luar. 3 bintang penjaga Garut bersumpah menjaga tanah ini seumur hidup mereka. Ketika Garut mulai tumbuh sebagai pemukiman yang kuat, ancaman datang dari arah barat. Seorang bangsawan dari kerajaan Galuh bernama Temenggung Salingsingan membawa pasukan kecil untuk memetakan wilayah Garut. Ia mengaku sebagai duta perdamaian, namun diam-diam menilai potensi ekonomi dan sumber daya tanah Garut. Arya Wira menyambutnya dengan adat kehormatan, tapi hatinya merasakan firasat buruk. Ia menyadari bahwa kekuatan tidak hanya datang dalam bentuk senjata, tapi juga tipu muslihat. Dalam perjamuan, Tumenggung mencoba membujuk agar Garut bergabung menjadi wilayah bawahan kerajaan Galuh. Ia menjanjikan emas, prajurit, dan perlindungan jika mereka tunduk. Namun Arya Wira menolak halus, menyatakan bahwa tanah Garut tidak bisa dibeli atau diperintah dari luar. Penolakan itu menyulut kemarahan tersembunyi dalam hati Tumenggung. Ia pun pergi sambil membawa dendam yang akan mewarnai sejarah kelam Garut selanjutnya. Beberapa bulan setelah kunjungan Tumenggung Salingsingan, prajurit Galuh menyerang secara tiba-tiba di sepanjang Sungai Cimanuk. Pemukiman Garut dibakar, lumbung-lumbung pangan dijarah, dan banyak rakyat menjadi korban. Hujan deras turun malam itu, seolah langit menangisi penderitaan mereka. Darah bercampur air sungai, dan sejak saat itu, Sungai Cimanuk dianggap keramat dan tak boleh dikotori. Peristiwa itu dikenal sebagai hujan darah Cimanuk. 3 bintang penjaga segera memimpin perlawanan. Mereka menggunakan siasat alam, membendung sungai, memancing musuh ke lembah berlumpur, dan memanfaatkan kabut gunung sebagai tameng. Dalam beberapa hari,
musuh berhasil dipukul mundur. Garut selamat, namun dengan luka yang dalam. Aryawira kemudian menetapkan hari berkabung dan peringatan tahunan untuk mengenang para korban. Sejak itu, masyarakat Garut makin kuat dan bersatu. Setelah kemenangan pahit itu, Aryawira mengundang utusan dari kerajaan-kerajaan tetangga untuk berdamai dan menetapkan batas wilayah. Di sebuah batu besar bercabang 3 yang disebut Batu Caga, para pemimpin bersumpah untuk tidak menyerang satu sama lain. Perjanjian ini disebut Tatar Caga dan menjadi dasar hukum perdamaian antara Garut, Sumedang, dan Tasikmalaya. Batu itu masih dijaga hingga kini sebagai situs sakral. Dalam upacara perjanjian, Dirawulan menuliskan naskah perjanjian di atas daun lontar sebagai simbol bahwa alam menjadi saksi kebenaran. Jakanara menanamkan kerisnya di tanah sebagai tanda kekuatan yang dijinakkan oleh kebijaksanaan. Sejak hari itu, Garut mulai membuka jalur perdagangan dan pertukaran budaya dengan tetangga. Garut tidak hanya menjadi daerah yang kuat secara fisik, tetapi juga dihormati karena adab dan kebijaksanaannya. Sebuah masa baru dimulai di bawah naungan perdamaian. Di kaki Gunung Guntur, Aryawira menemukan reruntuhan bangunan kuno yang tertimbun lava lama. Bangunan itu ternyata peninggalan kerajaan kuno yang telah hilang dari sejarah. Dalam reruntuhan itu ditemukan peti kayu berisi aksara kuno, peta langit, dan sebuah tongkat emas berukir naga. Dirawulan menafsirkan bahwa ini adalah warisan dari para raja sebelum zaman Galuh. Arya pun sadar bahwa Garut memiliki sejarah jauh sebelum dirinya lahir. Tongkat itu kemudian disimpan di balai pusaka dan hanya dikeluarkan saat upacara besar. Ia menjadi simbol bahwa pemimpin sejati adalah penjaga warisan, bukan pemilik kekuasaan. Arya mulai mencatat sejarah Garut dengan tinta alami di atas daluang, kertas tradisional. Ia percaya masa depan hanya akan kuat jika masa lalu dijaga. Maka generasi berikutnya harus tahu dari mana mereka berasal. Di sanalah dimulai tradisi Ngamumule Galur, melestarikan akar keturunan. Suatu hari, seorang nelayan tua bernama Ki Lemah mendengar suara perempuan menangis dari tengah danau Begendit. Saat mendekat dengan rakitnya, air danau tiba-tiba berputar dan muncullah sosok wanita berpakaian putih dengan sorot mata sendu. Ia mengaku sebagai arwah Dewi Bagendit, penjaga danau yang terusir sejak tanah ini dilupakan. Ia meminta agar masyarakat kembali menghormati alam dan tidak serakah dalam mengambil hasil bumi. Pesan itu segera disampaikan kepada Aryawira. Arya lalu memerintahkan pembangunan Sasakala Danau, tempat ritual syukuran panen dan penghormatan pada alam. Sejak upacara itu rutin diadakan, hasil bumi Garut semakin melimpah dan bencana berkurang. Masyarakat pun mulai menganggap Danau Bagendit sebagai titik sakral, sumber ilham, dan pertanda. Di malam tertentu, suara nyanyian lembut sering terdengar dari tengah danau. Mereka percaya Dewi Bagendit masih menjaga mereka dengan kasih dari alam gaib. Untuk merayakan 10 tahun berdirinya nama Garut, diadakan pesta besar di lereng Gunung Cikuray. Penduduk dari berbagai kampung membawa hasil bumi, kesenian, dan cerita untuk ditampilkan dalam perayaan ini. Tarian Bagaya Guntur diciptakan khusus, menggambarkan kisah 3 gunung yang melindungi Garut. Malam itu, langit bersih dan bintang terlihat sangat dekat, seolah ikut menyaksikan perayaan rakyat. Aryawira berdiri di tengah lapang, memandangi tanah yang kini subur dan bersatu. Namun di balik kemeriahan itu, Jakanara mendengar desas-desus
bahwa kelompok pembangkang dari utara merencanakan perebutan kekuasaan. Mereka tidak setuju dengan sistem musyawarah yang dijalankan Arya. Jaka segera menyelidiki dan menemukan bahwa beberapa orang dari kampung pinggiran mulai membentuk aliansi. Dirawulan menyarankan pendekatan damai terlebih dahulu. Maka, pesta itu menjadi titik awal perubahan besar. Bahwa Garut harus lebih inklusif dan terbuka bagi semua suara rakyat. Sebagai jawaban atas gejolak politik dari kampung utara, Arya Wira membentuk Dewan Rakyat Garut, tempat semua golongan bisa bersuara. Terdiri dari perwakilan petani, pengrajin, ulama, tetua adat, dan kaum muda, dewan ini menjadi cermin keberagaman Garut. Setiap kebijakan besar harus melalui musyawarah di balai rakyat yang dibangun dari kayu jati. Rakyat merasa dihargai dan semangat gotong royong semakin menguat. Garut pun semakin dikenal sebagai tanah kebijaksanaan. Jaka Nara dilantik sebagai ketua keamanan dewan, sedangkan Dirawulan sebagai penjaga naskah dan hukum adat. Arya Wira tetap menjadi pemimpin tertinggi, namun lebih sebagai pelayan masyarakat daripada penguasa. Tradisi baru pun tumbuh. Setiap awal bulan, rakyat berkumpul untuk menyampaikan pendapat, bernyanyi bersama, dan makan dari hasil panen. Sistem ini kemudian menjadi contoh bagi wilayah lain di Tatar Sunda. Garut perlahan menjadi cahaya dari barat pegunungan. Namun ketenangan tidak berlangsung lama. Dari arah timur muncul kekuatan baru yang disebut Pasukan Hitam Banyu Ranjeng. Kelompok pengembara yang mencari tanah subur untuk ditaklukkan. Mereka dikenal menggunakan ilmu hitam dan kekuatan gaib untuk menggoyang tatanan wilayah. Mendengar kabar itu, Dewan Rakyat bersidang darurat. Jaka Nara mengusulkan pertahanan siaga, sementara Dirawulan menyarankan pendekatan spiritual agar tidak melawan kekuatan kegelapan dengan kegelapan pula. Arya Wira mengutus utusan damai, namun mereka tak pernah kembali. Maka Garut bersiap menghadapi kemungkinan perang. Rakyat dilatih bela diri dasar, sementara para tetua adat memimpin doa dan ritual untuk memperkuat pelindung alam. Sungai, hutan, dan batu karang pun diikat dengan mantra leluhur. Saat malam turun, langit timur terlihat kemerahan seperti api. Semua tahu badai akan datang dan tanah Garut harus bertahan, bukan hanya dengan senjata tetapi juga dengan jiwa. Pasukan hitam tiba di lembah Kamojang membawa kabut gelap yang menelan pepohonan. Mereka memaksa penduduk sekitar menyerahkan tanah mereka atau dibinasakan. Jaka Nara memimpin barisan depan dengan keberanian luar biasa, memanfaatkan medan berawa untuk menjebak musuh. Pertempuran terjadi selama 7 hari 7 malam, diiringi gemuruh gunung dan hujan deras. Dalam kondisi genting, Dirawulan memanjatkan doa pada leluhur dan memercikan air Kairahayu ke medan pertempuran. Ajaibnya, kabut perlahan pecah dan pasukan musuh mulai kehilangan arah. Tanah seakan menolak pijakan kaki mereka, membuat mereka tersandung dan tersesat. Akhirnya, sisa pasukan hitam mundur ke timur, meninggalkan tanah Garut. Rakyat menyambut kemenangan dengan haru, tapi Arya Wira tidak merayakannya secara berlebihan. Ia tahu kemenangan sejati bukan saat musuh kalah, tapi ketika rakyat tetap bersatu. Di lembah Kamojang, sebuah tugu didirikan untuk mengenang semangat dan pengorbanan semua pihak. Beberapa bulan setelah pertempuran di lembah Kamojang, Gunung Papandayan tiba-tiba menunjukkan aktivitas tak biasa. Asap putih pekat mengepul dari kawahnya, dan gempa kecil mulai terasa di seluruh Garut. Para tetua adat menafsirkan ini sebagai tanda bahwa alam sedang menilai keseimbangan manusia. Arya Wira segera memimpin ritual di puncak gunung,
memohon agar tanah Garut tetap dilindungi. Dirawulan membaca pertanda langit, menyimpulkan bahwa Gunung Papandayan sedang menyuarakan isi hati bumi. Tiba-tiba, letusan kecil terjadi dan memuntahkan batu-batu bercahaya yang membentuk pola aneh di tanah. Pola itu menyerupai lambang Garut yang digunakan dalam cap pemerintahan. Warga menafsirkan ini sebagai pertanda bahwa alam telah mengakui Garut sebagai tanah sah penjaga keseimbangan. Sejak saat itu, Gunung Papandayan tidak hanya dilihat sebagai ancaman, tetapi juga sebagai penjaga spiritual. Tradisi mendaki gunung setiap tahun pun dimulai, sebagai bentuk hormat pada kekuatan bumi yang hidup. Di Pasar Samarang, pusat perniagaan Garut, mulai muncul desas-desus tentang makhluk hitam yang berkeliaran malam hari. Beberapa pedagang kehilangan barang dagangan secara misterius, sementara petani melihat sosok tinggi berkerudung hitam di ladang. Jakanara menyelidiki dan menemukan jejak gaib yang mengarah pada hutan tua di utara. Ia meminta bantuan Dirawulan yang membawa kitab tua berisi nama-nama makhluk penghuni dunia tak kasat mata. Mereka menyadari ini bukan perampok biasa, melainkan roh pengembara dari masa lalu. Dengan bantuan tetua adat, dilakukan ritual penenangan di tengah pasar. Saat asap dupa memenuhi langit, sosok itu muncul. Roh penjaga lama yang marah karena pusat perdagangan dibangun di atas tanah keramat. Aryawira berunding dengan roh tersebut, meminta maaf atas ketidaktahuan rakyat. Sebagai kompensasi, dibangunlah altar kecil di pojok pasar sebagai tempat sesaji harian. Sejak itu, Pasar Samarang kembali ramai dan aman, di bawah perlindungan roh leluhur yang telah dipulihkan. Di desa Cisurupan, muncul keajaiban yang mengubah wajah pertanian Garut. Seorang petani muda bernama Nyi Laras menemukan biji-bijian aneh di dasar sungai Cikaengan. Saat ia menanamnya di ladang, tanaman tumbuh 2 kali lebih cepat dan menghasilkan padi beraroma harum yang belum pernah dikenal. Rakyat menyebutnya pare dewata dan mulai menanam benih itu secara luas. Dalam waktu singkat, hasil panen meningkat dan membuat Garut dikenal hingga keluar Tatar Sunda. Namun, muncul pertanyaan besar. Dari mana asal biji itu? Dirawulan meneliti dan menemukan bahwa biji tersebut mirip dengan varietas kuno yang pernah disebut dalam naskah kuno Galuh. Ia menyimpulkan bahwa sungai membawa sisa peradaban masa lampau yang belum sepenuhnya hilang. Aryawira menetapkan pare dewata sebagai pusaka pangan dan melarang penyalahgunaannya demi kekayaan pribadi. Maka, ladang-ladang di Cisurupan pun dijaga oleh doa, bukan hanya tenaga manusia. Pada musim kemarau yang sangat panjang, hujan tak kunjung turun dan sumber air mulai mengering. Masyarakat panik, ladang mulai retak dan sungai surut drastis. Aryawira dan Dirawulan memimpin perjalanan ke Bukit Putih. Tempat legenda menyebut ada sumber air abadi yang tersembunyi. Setelah melewati kabut dan doa bertubi-tubi, mereka menemukan gua kecil dengan dinding putih bercahaya. Di dalamnya, rintik air turun dari langit-langit seperti hujan yang lembut. Air itu dibawa pulang dan dipercikkan ke pusat-pusat mata air Garut. Ajaibnya, dalam 2 hari, hujan turun lebat, membasahi kembali bumi yang kehausan. Rakyat menamai tempat itu Curug Pangharapan atau air terjun harapan. Sejak itu, ketika kemarau datang, sebagian rakyat Garut masih berjalan ke Bukit Putih untuk membawa rintik suci. Tradisi ini menjadi pengingat bahwa air bukan sekadar kebutuhan, melainkan
berkah yang harus dijaga dengan syukur dan hormat. Pada suatu malam, gerhana bulan total, seorang bayi laki-laki lahir di kampung Tarogong. Bayi itu menangis tidak biasa. Suaranya bergema hingga ke seluruh lembah, memantul ke pegunungan. Tetua adat menyebut bayi ini sebagai anak tunggul, anak yang akan menyambung takdir besar Garut ke masa depan. Arya Wira merasa ada kekuatan besar dalam kelahiran itu dan meminta bayi tersebut dijaga oleh Dira Wulan untuk dididik secara khusus. Bayi itu diberi nama Rangga Dirgantara. Seiring waktu, Rangga tumbuh cepat, lebih cepat dari anak seusianya. Ia bisa membaca naskah kuno di usia 5 tahun dan berbicara tentang bintang-bintang dengan kebijaksanaan dewasa. Dira Wulan mengajarinya ilmu langit, sedangkan Jakanara memberinya pelatihan bela diri dan kepemimpinan. Arya Wira menyadari, kelahiran Rangga adalah awal dari babak baru. Ia pun mulai menulis Wasitakrama, naskah warisan untuk pemimpin masa depan Garut, karena waktu perlahan membawa Arya ke usia senja. Di usia senjanya, Arya Wira mulai menulis naskah suci Wasitakrama Garut, berisi petunjuk moral dan tata pemerintahan untuk pemimpin masa depan. Naskah itu ditulis di atas daluang dengan tinta dari getah pohon langka, disimpan di balai pusaka. Setiap halaman diawali dengan doa dan ditutup dengan petuah bijak. Ia menyerahkan naskah itu kepada Rangga Dirgantara, kini remaja tangguh dengan mata tajam dan hati lembut. Arya tahu waktunya mendekat dan ia ingin memastikan tongkat kepemimpinan jatuh ke tangan yang tepat. Beberapa hari kemudian, Arya Wira menghilang secara misterius di kaki Gunung Guntur. Tak ditemukan jasadnya, hanya jejak langkah mengarah ke kabut yang tak pernah pecah. Rakyat Garut menggelar upacara besar, mengangkatnya sebagai sang leluhur agung. Sejak itu, tiap tahun digelar Palebon Kabut, penghormatan bagi tokoh besar yang diyakini menyatu dengan alam. Rangga pun dinobatkan sebagai penerus, namun bukan sebagai raja, melainkan sebagai Panglima Adat Garut, seorang telayan rakyat dan penjaga nilai. Setelah dinobatkan, Rangga Dirgantara berikrar untuk menjaga 3 warisan utama Garut: tanah, budaya, dan jiwa rakyat. Ia membentuk Triraksa, Dewan 3 unsur yang bertugas menjaga keharmonisan Garut. Pertama, Raksa Bumi, penjaga alam dan pertanian. Kedua, Raksa Budaya, pelestari adat dan seni. Dan ketiga, Raksa Jiwa, pengayom rakyat kecil dan pembina moral. Dewan ini dibentuk dari tokoh-tokoh muda dan tua, laki-laki dan perempuan dari seluruh penjuru Garut. Dengan semangat baru, Garut memasuki masa keemasan kedua. Pertanian berkembang, seni tradisi seperti tari badaya lelembut dan kacapi laras hidup kembali. Sekolah adat mulai dibangun, mengajarkan naskah-naskah lama dan ilmu alam secara seimbang. Rangga juga memperkuat hubungan antar kampung, membangun jembatan dan saluran irigasi baru. Semua perubahan itu dilakukan tanpa meninggalkan akar warisan, karena Rangga percaya kemajuan tanpa akar adalah pohon yang akan tumbang. Di puncak Gunung Guntur, ditemukan sebuah celah batu yang mengeluarkan angin kencang tiada henti. Dira Wulan, yang kini menjadi penasehat utama Rangga, menyebutnya gerbang angin, pintu alam yang menghubungkan dunia manusia dan gaib. Ia memilih tinggal di sana sebagai penjaga, menjaga keseimbangan antara dua alam. Ia dikenal sebagai Resi Wulan.
wanita sakti yang hanya turun dari gunung jika Garut dalam bahaya besar. Keberadaannya menjadi simbol spiritualitas dan batas antara dunia fisik dan gaib. Setiap malam bulan purnama, penduduk Tarogong mengadakan upacara kecil mengirim doa kepada Resi Wulan agar selalu menjaga Garut. Anak-anak dibacakan cerita tentang wanita bijak di gunung yang berbicara dengan angin. Meski tak lagi terlihat, Resi Wulan selalu menjadi bagian dari jiwa Garut. Di tengah perubahan zaman, ia menjadi pengingat bahwa kemajuan harus tetap berpijak pada kearifan. Rangga pun sering berkonsultasi secara batin padanya melalui mimpi dan pertanda langit. Berita tentang kemakmuran Garut sampai ke telinga kerajaan-kerajaan jauh, bahkan pelaut asing yang mendarat di pesisir selatan. Beberapa dari mereka datang membawa hadiah dan ingin berdagang. Tertarik pada kain tenun Garut dan rempah dari pegunungan. Rangga menerima mereka dengan terbuka. Namun mengatur perjanjian tegas agar tanah Garut tidak dikuasai oleh kepentingan luar. Ia menetapkan batas. Garut terbuka untuk pertukaran, tapi tertutup dari penjajahan. Dibangunlah pelabuhan kecil di selatan yang diberi nama Pamungpe, menjadi titik awal hubungan Garut dengan dunia luar. Di sana, seni dan bahasa asing mulai dikenal, namun tetap dilandasi nilai luhur setempat. Rangga mendirikan Padepokan Lintas Budaya, tempat bertemunya pengetahuan luar dan warisan leluhur. Disinilah pertama kali diajarkan cara menulis naskah Sunda dalam huruf asing, tanpa melupakan aksara asli. Garut berkembang, tapi tak pernah kehilangan jiwanya. Di tengah kejayaan itu, muncul bencana yang tak terduga. Wabah aneh menyebar dari pesisir, membuat banyak warga jatuh sakit. Air sungai keruh, langit mendung, dan hasil panen menurun drastis. Rangga memerintahkan seluruh Dewan Tri Raksa untuk mencari solusi. Para tabib bekerja siang malam, sementara para spiritualis melakukan penyucian di titik-titik sumber mata air. Dira Wulan yang kembali turun dari Gunung Guntur mengatakan bahwa ini bukan wabah biasa, melainkan amarah alam yang terabaikan. Ia menunjukkan bahwa pembukaan lahan secara berlebihan dan penambangan batu liar telah merusak tatanan bumi. Rangga dengan berat hati menghentikan seluruh ekspansi pembangunan dan memulai gerakan Namumule Alam, penghijauan dan pemulihan alam secara besar-besaran. Warga Garut diajak menanam pohon, membersihkan sungai, dan kembali hidup selaras dengan tanah. Perlahan, wabah menghilang. Garut belajar satu hal penting, bahwa alam bukan sumber yang bisa dihisap terus-menerus, melainkan sahabat yang harus dijaga. Di tengah pemulihan alam, Rangga Dirgantara bermimpi tentang sebuah kampung tua yang bercahaya keemasan di balik hutan tertutup kabut. Ditemani beberapa orang bijak, ia melakukan pencarian hingga menemukan lembah tersembunyi yang disebut penduduk sekitar sebagai Lembur Kahyangan. Tempat itu dijaga ketat oleh para tetua yang hidup tanpa sentuhan dunia luar. Mereka masih menjalankan ajaran leluhur murni dan hidup damai dengan alam. Rangga dipersilakan masuk setelah membacakan bait mantra Kawula yang hanya diketahui orang terpilih. Di dalam Lembur Kahyangan, ia mempelajari filosofi hidup yang lebih dalam, bahwa pemimpin sejati harus sanggup menghilang dari egonya. Ia pulang dengan ilmu baru dan membawa beberapa tetua lembur untuk menjadi guru di Garut. Lembur Kahyangan tetap dirahasiakan letaknya, hanya disebut sebagai tempat cahaya abadi.
Sejak itu pemimpin Garut selalu berkonsultasi ke sana menjelang keputusan besar. Suatu hari, warga desa Cikajang melihat batu besar yang mengeluarkan air seperti menangis. Saat airnya dikumpulkan, terasa dingin namun menyembuhkan luka dan penyakit kulit. Dira Wulan meneliti dan menyebut fenomena itu sebagai tangis bumi. Manifestasi dari kesedihan alam terhadap manusia yang lupa bersyukur. Batu itu pun dinamakan Batu Ngalang Layang dan menjadi tempat ziarah rohani. Warga yang datang tak hanya berobat, tapi juga merenungi kesalahan terhadap alam. Rangga memerintahkan pembangunan taman pelestarian di sekitar Batu Ngalang Layang. Di sana, pengunjung diajarkan tentang hubungan manusia dengan batu, air, pohon, dan angin. Anak-anak sekolah Garut diwajibkan datang ke sana setiap tahun untuk belajar langsung dari alam. Batu itu menjadi simbol bahwa bumi pun punya perasaan dan manusia harus menjaga keseimbangan. Sejak itu, lahir istilah Namu mulai Garut, hartina ngajaga hatina bumi. Gunung Guntur, Papandayan, dan Cikuray mulai menunjukkan perubahan perilaku. Suara gemuruh terdengar di malam hari, dan hewan-hewan turun ke pemukiman. Rakyat mulai gelisah, mengira bencana akan datang lagi. Dira Wulan dalam meditasi panjang mendapatkan pesan bahwa gunung-gunung sedang berbicara, bukan marah. Mereka meminta agar manusia berhenti memecah belah diri sendiri dan kembali pada ikatan kebersamaan. Pesan itu dibawa oleh Rangga ke seluruh penjuru Garut. Diselenggarakanlah upacara Kawih Gunung, perayaan yang menyatukan seluruh kampung di kaki 3 gunung. Rakyat menari, bernyanyi, dan saling berbagi cerita lintas usia dan suku. Sejak upacara itu, tanda-tanda alam kembali stabil. 3 gunung kini dijuluki Triloka, 3 penjaga spiritual, fisik, dan budaya Garut. Masyarakat kembali memahami bahwa bukan kekuatan, tapi kesatuanlah yang menjaga negeri ini tetap berdiri. Garut menjadi contoh harmoni bagi daerah-daerah sekitarnya. Suatu malam, Rangga bermimpi aneh. Ia melihat Garut yang dipenuhi bangunan tinggi, sungai-sungai kering, dan anak-anak yang lupa bahasa Sunda. Dalam mimpinya, suara Arya Wira bergema. Haturana nutenya hogalurna, bakal lengit kamana. Ia terbangun dengan hati resah. Mimpi itu menjadi titik awal gerakan pelestarian budaya besar-besaran. Ia meyakini bahwa jika Garut ingin bertahan di masa depan, ia harus menanamkan jati diri pada generasi muda sedini mungkin. Maka didirikanlah Galur Institute, lembaga pendidikan yang menggabungkan teknologi dan kearifan lokal. Di sana, anak-anak belajar coding dalam bahasa Sunda, membaca bintang seperti leluhur, dan menulis puisi dengan alat digital. Inilah warisan baru. Budaya lama disimpan dalam wadah baru. Garut tidak menolak masa depan, tapi ia tidak rela melupakannya masa lalu. Di sanalah letak kekuatannya, akar kuat yang menahan angin perubahan zaman. Di usia senja, Dira Wulan merasakan bahwa waktunya hampir tiba. Ia meninggalkan pesan kepada Rangga bahwa ia akan melakukan ngalengit diri, ritual kuno untuk menyatu dengan semesta. Ia pergi tanpa pamit, hanya meninggalkan tongkat kayu dan kitab naskah yang ditanam di bawah pohon tertua di Garut. Saat rakyat mencarinya,
Kabut turun menyelimuti seluruh Gunung Guntur selama 3 hari 3 malam. Dan setelah itu, langit Garut bersih seolah baru dilahirkan kembali. Rangga Dirgantara membangun Taman Wulan, tempat untuk mengenang jejak Dira Wulan, bukan sebagai tokoh agung, tapi sebagai perempuan penjaga kebijaksanaan. Di taman itu, anak-anak berkumpul tiap bulan untuk mendengar dongeng, membaca naskah lama, dan menatap langit. Dira Wulan hantel lengit, anjeunna parantos aya dina unggal angin. Begitu yang tertulis di gerbang taman. Garut pun tahu meski tubuhnya hilang, jiwanya tetap menyatu dengan tanah yang ia cintai. Beberapa tahun setelah kepergian Dira Wulan, kabut tipis yang menyelimuti kaki Gunung Guntur setiap pagi mulai menunjukkan keanehan. Dari balik kabut itu terdengar suara-suara nyanyian lembut, seperti petikan kacapi dan kidung lama. Para petani mengaku bermimpi bertemu Dira Wulan yang mengajarkan doa-doa kuno dan petuah kehidupan. Rangga pun mengirim sekelompok murid ke Gunung Guntur untuk meneliti fenomena tersebut. Mereka pulang membawa naskah-naskah tua yang terkubur di bawah batu berlumut. Naskah-naskah itu berisi warisan tertulis tentang asal-usul Garut sejak zaman jauh sebelum Arya Wira. Di sana disebutkan nama-nama tokoh gaib, jalur energi bumi, dan rahasia penyembuhan melalui tumbuhan gunung. Galur Institute mengaliaksarakan naskah-naskah tersebut menjadi bahan ajar lintas generasi. Warisan itu dinamakan Kabuyutan Wulan, sebagai penghormatan pada pelindung kabut dan pengetahuan. Garut kembali diingatkan bahwa segala kemajuan harus dituntun oleh akar yang tak kelihatan namun menguatkan. Di hutan Sancang yang terletak di selatan Garut, warga menemukan fenomena langka. Tetesan air hujan berubah menjadi kilau keemasan saat jatuh ke daun. Para tetua menyebutnya hujan emas, pertanda bahwa bumi sedang memberkati wilayah yang masih murni. Lewung Sancang selama ini dijaga oleh hukum adat dan larangan keras untuk ditebang atau dijarah. Rangga segera menetapkannya sebagai kawasan suaka budaya dan spiritual terbesar di Garut. Ia membentuk pasukan luweng, anak-anak muda terlatih yang bertugas melindungi hutan dan mendidik pengunjung tentang keharmonisan ekosistem. Di dalam hutan dibangun jalan setapak bambu dan menara pengamatan bintang tanpa merusak pepohonan tua. Tiap malam Jumat Kliwon, masyarakat mengadakan Namu Mulai Ratri, ritual menyatu dengan hening. Hujan emas terus turun setiap tahun hanya di Sancang. Rakyat percaya selama hutan dijaga, berkah Garut tidak akan pernah sirna. Di desa kecil Cisewu, warga mendengar suara tangis bayi dari dalam sebuah batu besar dekat pemakaman tua. Batu itu tak bisa digerakkan. Namun, setiap malam bulan mati, terdengar isakan kecil yang menggetarkan hati. Rangga datang langsung bersama ahli spiritual dan arkeolog adat. Setelah bermeditasi dan membacakan mantra, diketahui bahwa itu adalah tempat terperangkapnya roh bayi dari zaman purba akibat perang leluhur yang belum terselesaikan. Ia disebut Anak King Leungit. Untuk membebaskan bayi tersebut, dilakukan ritual ngabebaskeun galur, yaitu menyambungkan kembali silsilah leluhur yang terputus. Setelah ritual itu selesai, tangisan pun berhenti dan batu menjadi hangat serta mengeluarkan aroma melati. Di tempat itu kini dibangun padepokan anak galur, tempat anak yatim piatu dirawat dan dibesarkan dalam cinta dan kebijaksanaan. Batu itu tetap dibiarkan utuh, menjadi simbol bahwa luka masa lalu bisa menjadi pelita masa depan bila disembuhkan dengan kasih. Suatu malam, angin kencang datang dari barat, membawa dedaunan kering yang membentuk pola menyerupai aksara kuno di halaman balai pusaka. Setelah diteliti,
Aksara itu menunjukkan puisi-puisi lama tentang kehancuran akibat kesombongan manusia. Rangga membaca pertanda itu dengan cemas. Garut sedang diperingatkan akan kesalahan kecil yang bisa membesar. Ia segera mengumpulkan seluruh dewan rakyat untuk introspeksi diri. Adakah yang mulai melenceng dari niat awal leluhur? Ternyata beberapa bagian kota mulai dipenuhi pembangunan berlebihan, menebang pohon-pohon tua demi jalan baru. Rangga menghentikan proyek itu dan memulihkan kawasan yang rusak menjadi taman rakyat. Ia mengajak seluruh masyarakat menulis puisi dan doa di daun-daun kering, lalu melepaskannya ke sungai. Gerakan itu disebut Sora Daun, pesan batin kepada alam bahwa Garut ingin kembali lurus. Sejak saat itu, angin barat kembali lembut, membawa aroma bunga dan suara kicau burung. Rangga Dirgantara merasa waktunya untuk belajar lebih jauh telah tiba. Ia memutuskan melakukan perjalanan ke sebuah dataran tinggi yang disebut masyarakat hanya dalam legenda Negeri Awan, tempat para leluhur berkumpul setelah meninggalkan dunia. Dengan restu rakyat dan didampingi 4 murid terpilih, ia berjalan melewati lembah-lembah sunyi dan jalur-jalur tak tampak. Setelah 40 hari, ia mencapai sebuah puncak di mana awan menggulung seperti samudra. Di sanalah ia bertemu dengan roh Arya Wira, Dirawulan, dan para tokoh masa lampau. Mereka tidak bicara, hanya menatap dengan senyum damai dan menunjuk ke arah langit timur. Rangga memahami, waktunya belum habis, tugasnya belum selesai. Ia kembali ke Garut dengan mata bersinar, membawa ilmu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia membawa keheningan. Sejak saat itu, tutur katanya menjadi lebih sedikit. Tapi setiap ucapannya mengguncang hati. Garut pun bersiap menuju babak terakhir sejarah barunya. Sepulang dari Negeri Awan, Rangga Dirgantara mendirikan sebuah ruang terbuka bernama Alun-Alun Suryajati, tempat berkumpulnya rakyat dari segala kalangan. Di tengah alun-alun, dibangun lingkaran batu yang menandai pergerakan matahari, sebagai simbol bahwa waktu adalah guru semua makhluk. Tiap pagi, anak-anak belajar di bawah sinar matahari pertama, ditemani guru-guru yang mengajarkan kisah, ilmu, dan puisi leluhur. Tempat ini menjadi jantung Garut, berdenyut dengan tawa, nyanyian, dan doa. Rangga tak menyebut dirinya pemimpin, tapi panyatna, penyambung rasa rakyat dan alam. Ia lebih sering duduk bersama pedagang, petani, dan seniman daripada di dalam balai pemerintahan. Di alun-alun Suryajati, batas antara penguasa dan rakyat melebur. Disitulah mimpi besar Garut dijahit hari demi hari. Kota ini perlahan dikenal bukan hanya karena tanahnya yang subur, tapi juga karena jiwanya yang terang seperti matahari yang tak pernah ingkar pagi. Suatu pagi, jam-jam tua yang tersebar di kampung-kampung berhenti serentak. Bukan karena rusak, melainkan seperti tertahan oleh sesuatu yang tak kasat mata. Warga merasa waktu berjalan lambat. Burung terbang rendah, dan suara alam terdengar lebih dalam. Rangga menyebut hari itu sebagai Poelengen. Hari saat waktu mengajak manusia berhenti sejenak untuk merenung. Di seluruh Garut, aktivitas dihentikan. Diganti dengan duduk bersama keluarga, mengenang masa lalu, dan bersyukur atas hari ini. Di alun-alun Suryajati, ribuan rakyat duduk membentuk lingkaran diam, menatap matahari terbit tanpa satu pun suara. Hanya angin yang berbicara. Dalam keheningan itu, banyak yang menangis, tertawa, dan menyadari makna waktu bukan sekadar detik, tapi
kesempatan untuk kembali pulang ke dalam diri. Setelah hari itu, jam kembali berdetak. Tapi tak ada yang lagi mempercepat hidupnya. Garut menemukan keajaiban dalam diam. Bahwa waktu paling berharga adalah yang dipakai untuk benar-benar hadir. Di langit timur Garut, muncul bintang baru yang hanya tampak saat malam tenang. Para tetua menyebutnya bintang Sumirat, tanda bahwa langit sedang mengirim pesan besar. Dalam meditasi malam, Rangga melihat sosok Arya Wira dan Dira Wulan yang menunjuk ke arah rakyatnya. Mereka tidak berbicara, hanya tersenyum sambil membawa cahaya ke dalam dada Rangga. Ia memahami, waktunya mendidik telah selesai. Kini saatnya memberi ruang bagi benih baru tumbuh. Maka Rangga mempersiapkan generasi penerus, bukan satu orang, tapi sekelompok anak muda dari berbagai latar belakang. Petani, seniman, tabib, dan guru. Ia menyebut mereka wargi Sumirat, keluarga cahaya. Kepemimpinan tak lagi bersifat tunggal, melainkan kolektif, seperti lingkaran tanpa ujung. Ia menyerahkan tongkat kayu warisan Dira Wulan ke tengah alun-alun sebagai simbol bahwa kekuasaan bukan untuk dipegang, tapi untuk dilayani bersama. Rakyat Garut menyambut babak baru dengan keyakinan yang tak lagi bergantung pada satu nama. Di malam terakhir masa baktinya, Rangga Dirgantara berjalan sendirian menuju hutan tertua di Garut. Di sana, di bawah pohon yang disebut Ki Akarna, ia duduk bersila dan berbicara dalam hati kepada bumi, air, api, angin, dan langit. Ia mengucapkan terima kasih bukan karena ia merasa berhasil, tapi karena diberi kesempatan untuk menjadi bagian dari perjalanan tanah ini. Dalam keheningan hutan, dedaunan menari dan udara menjadi hangat seolah menyambut seorang sahabat lama. Pagi harinya, rakyat Garut menemukannya tertidur dengan senyum di wajah di bawah sinar mentari pertama. Tak ada tangis, hanya rasa damai yang menyelimuti seluruh negeri. Rangga tidak dimakamkan, tapi dihormati dalam bentuk pohon yang tumbuh dari tempat ia terakhir duduk. Dikenal sebagai Ki Panglayungan. Setiap orang yang datang ke sana merasa damai, seolah berbicara dengan kebijaksanaan itu sendiri. Ia tidak pergi, hanya berubah bentuk agar bisa hadir lebih luas. Garut hari ini berdiri sebagai tanah yang kuat bukan karena temboknya tinggi, tetapi karena hatinya dalam. Setiap jalan diberi nama bukan dari angka, tapi dari kisah. Arya Wira, Dira Wulan, Rangga, dan rakyat tanpa nama yang menyatu dengan sejarah. Di sekolah-sekolah, anak-anak tidak hanya diajarkan berhitung, tapi juga mendengar cerita di bawah pohon. Mereka tahu menjadi orang Garut bukan hanya soal tempat lahir, tapi soal cara mencintai tanah dengan rendah hati. Dan ketika malam turun, orang tua masih menyalakan lampu minyak, berkumpul bersama anak-anak, dan membacakan kembali kisah ini. Asal-usul kota yang lahir dari luka, tumbuh dengan doa, dan dewasa bersama cinta. Kota Garut tidak sekadar tempat di peta, melainkan ruang jiwa yang terus hidup. Ia mengajarkan bahwa siapapun bisa menjadi penjaga tanah, asal ia tak melupakan akar. Maka, sejarah Garut tidak ditutup, melainkan dibuka untuk diteruskan oleh siapapun yang memilih berjalan dengan nurani.